Jadi maaf ya, gue memang membahasakan jadi sangat spiritual. Tapi memang yang namanya passion itu perjalanan spiritual. Oh, nyambungnya ke situ ya, Coach? Walaupun Coach kasih solusi. Coach Rene. alhamdulillah ketemu lagi. Waduh, ini kayaknya mantep banget kalau kita bahas mengenai passion. Banyak banget Der yang nanya soal ini. Iya. Tapi problemnya setiap kali gue ngomong apa, yang dipahami apa. Makanya harapannya ngomongin ini di Coach kasih solusi. Iya dong. Bisa kasih clarity. Jadi gue tinggal ngirim link obrolan kita hari ini. Oke. Supaya orang bisa dapat gambaran. Oh oke, gue paham kedudukan passion tuh dalam hidup gue apa. Oh, Gitu. jadi gini. Apakah memang kita harus ke tempat kerja ngelamarnya sesuai dengan passion kita? Contoh, lu mau kerja di startup ini ya? Aduh, bukan passion gue kalau di perusahaan itu. Atau gue tambahin lagi, gue mau keluar dari perusahaan ini. Kenapa? Bukan passion gue ternyata. Nah, Bener gak? iya bener. Banyak banget kan yang ngomong gitu kan. Betul. Tanpa kemudian mempunyai pemahaman. Kalau ditanya menurut lo passion apa sih? Oke. Menurut lo apa Der? Menurut gue passion, aduh gue takut salah jawab nih kalau Coach Rene nanya nih. Sesuatu yang kita, pokoknya awalnya kita mungkin nggak kebiasa kan. Pernah ingat pepatah ini nggak Coach? Bisa karena terbiasa. Iya. Mungkin gue berangkat dari situ kali ya. Koreksi kalau salah. Oke. Ya kan, bisa karena terbiasa. Akhirnya lo bisa mahir sama sesuatu yang lo biasakan gitu. Salah nggak sih? Enggak. Bisa aja, bener banget. Tapi gue ingin mempertegas begini. Sejak awal gue mulai nulis buku, bikin Your Job is Not Your Career, terus punya siaran radio di Hard Rock dulu kan. Iya, radio gue juga ini tuh, kan mulai ngomongin tentang asal muasalnya adalah passion. Tapi semakin kesini pemahaman apa yang ingin gue sampaikan dengan kemudian orang ingin memahami apa tentang passion itu jadi dua hal yang berbeda. Oh, jadi masih keliru? Masih keliru, banyak yang keliru. Saat bicara passion masih dipersamakan dengan pekerjaan. Passion masih dipersamakan dengan hobi. Passion masih dipersamakan dengan profesi. Padahal nggak gitu. Makanya gue pengen koreksi dulu ya. Gue sendiri sebenarnya pernah bilang follow your passion gitu kan. Tapi sekarang kalau lo nanya gue lebih senang menyebutnya fuel your passion. Oh, jadi fatwanya berubah nih ya? Berubah. Kalau dulu kayak follow tuh kayak gini. Kayak lo kudu nyari dulu kan. Padahal sebenarnya esensinya itu udah ada. Tinggal lo isi aja. Udah ada gimana? Kan gini Coach. Banyak yang ngerasa bahwa dia gak mampu di bidang itu. Terus contoh gini deh. Kita ngomongin behavior atau ngomongin habit-habit yang terjadi di Indonesia. Misalkan ada teman gue kuliahnya hukum, lulus Trisakti, kerja di Gojek, bagian konten. Ya maksudnya kan jangan-jangan dia berpikir bahwa gini, ini lucu nih, ini pisau bermata dua nih. Orang ngambil sarjana hukum di Trisakti misalkan, lulus kerjanya di Gojek jadi sosial media. Ada dua mata nih. Yang pertama, karena memang dia sebenarnya nggak suka kuliahnya, sebetulnya dia passionnya menghormati orang tua. Ini juga sebenarnya kalau kita bahas sih di episode yang berikutnya seru kali ya. Kita bahas yang begini. Udah pokoknya mungkin bokapnya mungkin pengacara, bokapnya advokat gitu kan. Ya udahlah kuliah aja. Tapi ternyata pas buka lamaran, daripada harus di law firm, mendingan gue ke Gojek aja di sosmed. Sebenarnya passionnya dia di sosial media. Ini kita ngomong secara passion, secara yang katanya orang-orang dulu ya, belum secara yang benar dulu ya. Atau yang kedua, memang dia terpaksa karena law firm nggak ada yang terima dia. Jadi dia ambil manapun yang terima dia gitu ya. Iya tuh. Jadi udahlah, siapa tahu passion gue, siapa tahu, gitu-gitu. Gue kasih ilustrasi begini deh. Menurut lu fisikawan yang paling wahid, paling mahir tuh siapa? Sepanjang sejarah. Aduh, pengetahuan gue. Albert Einstein lah ya, sebut ya. Itu. Pada ngerti kan muka Albert Einstein ya? Tahu lah. Atau gue tanya lo, siapa yang menurut lo paling jago di satu bidang gitu? Ada kan? Iya, ada lah, banyak lah. Banyak ya. Kasih contoh. Iya, Mark Zuckerberg. Kasih contoh lagi. Tech banget tuh. Siapa lagi? Ya siapa? Elon Musk. Elon Musk. Iya. Pernah nggak ada satu masa di mana Elon Musk, ini Albert Einstein dulu deh. Yeah. Albert Einstein itu yang sangat jago fisikanya, yang fisika butuh matematika, nggak ngerti gimana caranya 1 + 1 sama dengan 2. Ya enggak dong. Oh iya dong. Karena ada satu titik di mana sebelum lo bisa menguasai satu konsep yang sangat rumit, lo mesti mulai dari yang paling simple. Dan yang paling simple pun harus dipelajari. Lo sangat ahli untuk nginterview orang jadi broadcaster, marketer. Tapi ada nggak satu masa dalam kehidupan Derry,
lo pongak-pongok soal ini. Oke, kena gue. Ya, oke. Bener nggak? Sepakat. Jadi memang kita itu menjadi ahli adalah konsekuensi dari satu hal yang kita pilih dan kita tekuni. Oke. Sepakat nggak? Iya, sepakat. Yang jadi problem, bagaimana kita memilih hal yang kita tekuni. Karena akhirnya kita memilih hal yang kita tekuni karena kata orang bagus, duitnya gede. Wow. Betul kan? Wow. Ada kata mamah bilang begini, kalau enggak mamah nggak mau bayarin kamu. Ya, atau ada dipaksa kakak gue namanya Derry, ya dia sukses banget jadi marketer, jadi gue harus jadi marketer. Wow. Bener nggak? Iya. Ya nggak? Atau yang lo bilang tadi, gue nggak mau tahu, ya udah gue terserah mati juga nggak apa-apa, yang ada aja gue tekunin. Wah, kesian banget yang itu. Bener kan? Kesian tuh. Sepanjang perjalanan gue mempelajari kembali agama gue, agama Islam, di Al-Isra 83 sampai 85 ternyata Allah memberikan jawabannya terkait passion. Oke, coba bunyinya gimana? Dan ini dahsyat banget ya. Kurang lebih beginilah satu penggal ayatnya yang gue hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal ya'malu kulkulan ya'malu syakilatihi. Ini maaf ya kalau gue ada kesalahan. Tapi kata kunci yang gue ingin sebut di sini adalah syakila. Oke. Tahu nggak artinya? Syakila. Syakila itu adalah Allah menyebutkan gini, yang paling ngerti tentang ruh tuh gue. Okay. Allah bilang, saya yang paling paham tentang ruh. Oke. Yang paling paham tentangmu, yang sebenarnya di dalammu adalah ruh, adalah aku. Dan di dalam setiap ruh itu ada kekhususan. Namanya syakila. Syakila itu adalah predisposisi. Oke. Predisposisi kalau diterjemahkan kurang lebih begini, Deder. Dari dulu sampai sekarang pasti ada rasa-rasa gimana saat lo baca hal-hal yang lo demen. Contohnya? Misalnya baca tentang marketing atau baca tentang radio, lo meluangkan waktu lebih lama. Demen banget. Sementara mungkin ada saudara lo, ya, yang punya pengalaman hidup sama. Katakan lo kembar gitu ya. Iya, oke. Ya. Oke. Pengalaman hidup sama, lahir sama, selisih cuma beberapa menit, sekolah sama, guru sama. Tapi dia punya kesukaan yang beda, mungkin nggak? Oh, yang mungkin lah. Itu malah kita bilang fitrah kan? Fitrah, ya. Ya itu passion. Oh. Jadi segala hal ya yang melekat pada diri orang, jadi lo nggak harus nyari kemana-mana. Yang pada saat lo explore ke sana, lo mendapatkan hal terbaik. Makanya kalau gue terbaik tuh belum tentu hasil ya. Terbaik itu adalah bagaimana kemudian lo bisa lebih tekun di dalamnya. Lo dimudahkan untuk tekun. Makanya kata kunci passion itu bukan profesi, bukan hobi, bukan pekerjaan. Yakin coach. Passion itu kan bukannya orang-orang berangkat dari hobi. Kalau lo suka ini artinya bisa jadi itu passion lo, goalsnya. Gini, gue pertegas aja jawabannya. Kalau hobi itu nggak ada, lo suka, passion lo suka, sama itu ya dasarnya ya. Iya, oke. Tapi di hobi itu lo tidak ada kebutuhan untuk jadi lebih baik. Di passion itu lo ada kebutuhan untuk jadi lebih baik. Oh, ngerti gue. Bener, paham ya? Bener beda. Contoh misalkan, gue gak tahu ini contohnya salah apa bener. Gue hobi main futsal, main bola. Tapi kan bukan berarti gue gitu gak sih? Itu hobi. Kenapa? Karena lo senang menikmati main itu, tapi lo gak ada kebutuhan untuk menjadikan lo orang terbaik di sana. Gak ada. Iya sih. Tapi di bidang lain, ya, lo ada kebutuhan untuk tahu lebih banyak. Jadi lo gak masalah melalui proses yang menyakitkan. Karena belajar tuh sakit loh. Oh, ngerti gue. Untuk jadi piawai itu butuh waktu. Makanya gue jelasin dulu ya. Passion itu nomor satu, kata kuncinya yang mungkin kawan-kawan mesti pahami di sini. Coach kasih solusi mesti pahami. Terletak di dalam aktivitas. Apa Der? Aktivitas. Apa semuanya? Aktivitas. Artinya kalau dia ngomong gini, passion gue membahagiakan orang tua gue. Membahagiakan orang tua itu aktivitas bukan. Bukan, itu keadaan, itu kualitas. Memang. Itu lo anak yang soleh. Tapi lo mau mijet orang tua lo kah? Lo mau nyanyi di depan orang tua lo kah? Lo mau kasih orang tua lo duit, kan banyak banget. Iya. Jadi aktivitas itu artinya lo harus makin spesifik. Oke. Paham ya? Aktivitas itu lo yang mengerjakan, bukan orang lain yang mengerjakan. Gue seneng banget musik. Oke, lo udah bikin berapa aransemen? Nggak ada. Oke, lo udah terlibat di dalam berapa project musikal? Nggak ada. Lo bilang lo suka musik, gue suka dengerin musik. Dengerin musik tuh bukan aktivitas ya bro ya? Iya. Dengerin musik bukan itu pasif. Bukan. Oke. Bukan melakukan sesuatu, bukan kata kerja. Iya, harus kata kerja. Gue seneng banget dakwah. Oke, lu udah ngapain aja? Lu udah ketemu berapa orang? Nggak ada. Lalu terus lu ngapain? Gue dengerin YouTube-nya Ustadz Khalid. Oke. Paham bedanya nggak? Iya. Paham nggak? Yang satu Ustadz Khalid melatih diri dia untuk gimana ya cara gue bicara dengan orang ini supaya lebih dalam lagi, lebih kena lagi. Lu cuman menikmati, menjadi konsumen.
Oke. Paham ya? Tapi bikin panitia kajian juga enggak gitu kan? Enggak. Oh, oke. Enggak, lu nggak melibatkan diri lo di sana. Makanya kata kuncinya kalau mau explore passion, lu nggak bisa cuman membayangkan. Lu harus punya tekad untuk menguji cobakan. Oh, oke. Karena aktivitas ya. Contoh, gue seneng ngomong. Kelihatan lah ya. Kelihatan dong. Iya kan? Tapi gue ngomong tentang apa? Contohnya, lo suruh gue ngomong tentang pendidikan, pemberdayaan, teknologi, masa depan. Sekarang mulai spirituality. Anytime dari ngajakin gue ngomong yuk. Dan nyambung dan ngalir banget. Insya Allah gue akan coba tekuni itu. Tapi sekarang gini, Derry minta gue ngomong tentang hortikultura. Wow. Atau tentang coding. Atau tentang yang kemarin yang istri gue seneng banget dikasih solusi Canva. Oh, ya kan? Itu. Iya kan? Iya. Selesai hidup gue, Der. Nggak ada gunanya gue sebagai pembicara. Iya. Paham nggak? Oke, paham. Itu jadi satu. Bicaranya tentang apa? Spesifik kan? Semakin spesifik kan? Iya. Satu lagi. Kepada siapa? Oke, itu rangkaian aktivitas itu harus susun ya? Iya, harus spesifik. Karena pertama, lo aktivitasnya apa? Tentang apa? Terus kepada siapa? Beda nggak, Der? Lo ngomong sama orang-orang dewasa dengan anak-anak balita? Iya beda dong. Beda. Lo bisa nggak ngomong marketing ke CEO nyaman menurut gue, ke startup nyaman, ke wirausahawan nyaman, makanya jadi kasih solusi. Coba kemudian audiens lo diganti, anak-anak di bawah 5 tahun lo suruh jelasin tentang marketing. Oh nggak nyampe dong. Selesai hidup lo, bener nggak? Selesai gue. Atau orang-orang yang sudah senile, yang sudah pikun, yang di atas 80 tahun, mungkin lo masih berupaya keras gitu ya. Tapi bisa jadi lu nggak maksudnya lu nggak menikmati prosesnya sebagaimana sebelumnya, betul nggak? Oke. Betul nggak? Jadi aktivitasnya itu mesti clear tentang apa? Karena begini, banyak kata kerja yang umum. Bicara itu kan umum, Der. Tapi bicara kepada siapanya itu ya? Atau jualan kan umum. Tapi antara lu jualan mobil sama jualan solusi kan beda. Solusi bisnis misalnya. Kalau mobil, rumah kan itu transaksional. Atau bedanya gini, lo jualan nasi goreng sama jualan mobilnya udah beda banget. Beda. Bener nggak? Yang satu lo pakai baju kayak gue sekarang relax, tapi yang satu ya lo harus kelihatan proper, apalagi kalau mobilnya mahal. Paham nggak? Paham. Berarti gini coach, ini yang gue tangkap adalah kalau kata anak-anak sekarang itu harus niche. Betul. Harus fokus, tepat, sempit, kerucut, semakin granuler bahasanya. Gue memilih untuk gak menggunakan kata niche karena khawatirnya kalau niche nanti dibilangnya demografik atau psikografik. Iya maksudnya. Ini granuler bahkan. Jadi granuler itu apa ya? Granuler tuh gini, kayak tepung kalau lo coba ya, tepung roti sama tepung terigu mungkin sama-sama putih. Tapi pas lo pegang lo gini beda kan? Beda. Lo rasain beda kan? Itu granuler. Jadi tugas lo memang untuk memahami journey of passion, nomor satu memahami aktivitas yang membuat diri lo berdaya. Karena gini, banyak lo seneng ngelakuin ini. Kenapa lo seneng ngelakuin ini? Ya karena setiap kali gue ngelakuin ini gue dapat banyak likes. Berarti lo bukan seneng ngelakuin, lo seneng dapat banyak likes. Paham nggak? Nangkap. Albert Einstein itu dulu waktu memulai belajar matematika mungkin bodoh sekali, nggak ada yang muji dia. Tapi nggak di jalan yang sunyi, yang sepi itu. Dia ngulek aja, dia menikmati aja prosesnya. Kenapa? Karena imbalan terbesar seseorang menjalankan passion adalah menjalankan aktivitas itu. Clear. Paham ya? Nangkap. Jadi kalau lu udah memilih itu, insya Allah the rest will follow. The restnya itu kurang lebih gini. Dari aktivitas, ya apa yang terjadi berikutnya, dia akan dilatih. Ini kan aktivitas ya. Dia akan jadi kebiasaan. Kalau gue baca dari sini coach, itu artinya dengan renggang-renggangnya ini kadang-kadang kan lo ada waktu, misalnya gini, lo masih belum tahu yang mana lo mau tekuni yang mana. Jadi lo lagi belajar jadi broadcaster, mungkin waktu itu lo dikasih jam-jam mati gitu ya. Terus siangnya ada lo dimintain tolong sama dimintain tolong sama bapak lo. Untuk ngerjain hal lain atau temen lo yang lain, jadi lo explore. Jadi aktivitas spesifik yang lo suka mungkin awalnya jarang. Oh iya dong. Tapi semakin lo, ini gue banget, gue pengen lebih banyak di sini, betul nggak? Artinya kalau aktivitas tersebut dilakukan dengan secara konsisten, terus menerus, itu bisa dari biasa menjadi bisa.
Bisa. Dari situ makanya pas karena udah jadi dari kebiasaan jadi kebisaan. Kebisaan tuh gini. Lu udah ada titik kan di mana lu udah mulai ngerti selahnya. Ya, pada saat berhadapan dengan kondisi apa, kalau orang yang belum terbiasa, orang yang belum bisa, dia akan pusing tuh ada pertanyaan aneh. Tapi lo kan ngerti gimana bikin pertanyaan aneh, lo balikin lagi. Lo ngerti kan? Ngerti. Paham kan? Nah, orang yang Allah, sudah melakukan itu yang ngerti. Dari kebisaan stage selanjutnya apa deh? Keahlian. Dari keahlian ke piawaian. Inilah journey passion. Nangkep. Nah, Gue dikit lagi ya. Pada saat lu udah piawai, yang menjadi duta lo itu karya lo. Lo udah nggak perlu lagi ngomong sehebat apa lo. Karya lo yang akan bicara tentang lo. Podcast lo yang akan bicara tentang lo. Lo nya udah nggak perlu ngomong kan. Gue adalah dari gue bikin podcast. Nggak perlu. Gue podcaster. Enggak. Yang ngasih kabar tentang Derry adalah karyanya Derry. Gue udah nggak perlu teriak-teriak tentang karir. Udah ada bukunya. Pertanyaan gue, apakah lo mau, dan kawan-kawan semua di sini saat bicara passion kan sering ditubrukkan dengan uang. Kagak ada duit nih coach. Iya. Bener gak? Iya. Iya, lu baru ngejalanin kebiasaan aja udah komplain soal duit. Gimana lu bisa mencapai kepiawaian? Iya. Dan ini butuh proses. Minimum 10.000 jam sampai bahkan 50.000 jam. Jadi lu bayangkan kalau hobi, kan lu main futsal sepekan sekali ya. Mending kadang 2 minggu sekali. 2 pekan sekali. Ya. Jadi mungkin lu main 5 jam lah katakanlah. Ya, 5 jam per 2 pekan. Selama 15 tahun tuh gak nyampe 10.000. Jadi lu gak akan jadi piawai di situ. Ngerti gue. Sementara kalau lo podcast, kan lu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, lu ngundang orang, lo ketemu orang. 10.000 jam itu tercapainya berapa lama? Tergantung. Kalau lo sehari 8-10 jam, 3 tahun, 5 tahun nyampe. Coach, ini menarik nih coach. Mumpung gue inget nih coach. Ini gue sangat rasakan banget sekali. Sangat super duper. Apa itu? Ketika gue, waduh nih sampai merinding nih. Ketika gue zaman-zaman radio, siaran radio apa segala macam, kan awal-awal gue nggak bisa nih. Maksudnya belum oke banget, pasti hancur lah awal-awal. Pasti. Akhirnya gue lakukan dengan sehari-hari yang awalnya seminggu sekali. Akhirnya dapat siaran prime time berkali-kali. Lama-lama gue udah terbiasa banget gimana cara ngegali interview dan lain-lainnya. Dapat tuh. Ketika gue udah cabut dari radio, abis itu kan ada beberapa urusan segala macam. Ketika bangun di podcast lagi, itu lagi nyari banget tuh, nyari lagi terus lagi kan, terus ada ini, mungkin dapat jadwal untuk mentoring apa segala macam. Kesimpulannya adalah kenapa ya? Kok sesuatu yang gue lakukan dengan berkali-kali ditambah diasah. Ketika gue coba flashback ke beberapa bulan yang lalu, mungkin awal podcast atau mentoring, kok skill gue makin bertambah ya? Iya dong, karena sebelumnya, nah ini gue kasih. Jadi kayak, kok gue dapet insight ini ya? Jadi kayak ngerasa abis mentoring misalnya, wow, kok gue dapet ini ya? Obrolannya. Gue lompat dikit ya, karena boleh. Lo bilang nih masuk ke deliberate practice. Wah, ini materi daging. Coach, kayaknya nih kita tutup aja, kita bikin workshop aja gimana? Boleh. Tapi sayang kan udah ada di sini, udah mengungkap. Ya udah, oke. Yang Derry lakukan itu bahasanya udah bukan cuma passion tapi the road ya to mastery. Itu gimana tuh? Nih gue kasih contoh ya. Deliberate practice itu nggak bisa umum. Gue belajar SMA nggak bisa. Itu terlalu umum. Gue kuliah. Bener gak? Lo kan bicara spesifik tentang broadcasting. Tapi karena kemudian lo ketemu orang-orang yang bergerak di bidang yang lain, dengan lo tetap fokus kepada broadcasting lo, yang lain ini bukan menyita waktu lo lagi, tapi malah memperkuat. Oh, nangkep gue. Nangkep gue. Nah, ini gue kasih ilustrasinya ya. Gue gak pernah se-excited ini lo, guys. Ini beneran ya. Gue kasih ilustrasinya ya. Iya. Dan ini menarik sekali karena bagaimana perjalanan kita dari tadinya beginner, ya, kemudian menjadi mastery, itu diwarnai dengan lihat nih gambarannya ya. Kalau orang-orang yang baru mulai belajar biasanya dia sangat terikat oleh rule. Oh, lo kalau broadcasting itu harus duduk tegak supaya suara lo dari diafragma keluarnya. Bener nggak? Jadi dipenuhi dengan aturan-aturan yang sifatnya rules. Iya. Bener nggak? Tapi semakin kemari lo udah intuisi kan? Lo baru makan aja tadi sebelum ini dari lagi sarapan gitu ya. Nggak keganggu. Sementara mungkin ini nggak mungkin terjadi
di jam-jam di bawah 10.000 jam dulu. Kenapa? Karena yang ada keringet dingin, bener nggak? Lu keren banget ya coach, asli. Ini Bener nggak? Gue nggak ngerti istilah teorinya apa, tapi kok ngerasa ini nyambung emang yang tadi ya. Kok lebih ya semua karena Allah pasti. Bismillah. Ya pasti karena Allah. Cuma ini kalau kita ngomongin ikhtiar dengan dilakukan dengan berhari-hari, kok makin teman-teman pasti sadar deh. Makin lo mungkin sebagai mentor di IT misalnya, lo lagi harus coaching apa segala macam, ngejelasin coding yang menjelimet misalnya, atau mungkin lo seorang graphic designer, semakin lo tekunin terus-terusan terus kalau lo coba untuk bawa ke flashback beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu, terus lo mikir bahwa kok materi gue lebih daging. Ini tanpa lo membanggakan diri sendiri ya. Ini cuma mengapresiate, nge-reward dalam arti lo coba spiritual deketin sama Allah, berterima kasih. Itu dulu tuh kita berangkat tuh. Akhirnya berpikir bahwa kayak, iya ini materi gue yang waktu itu gak ada nih kayak gini. Kok sekarang ada ya? Kok retorika gue ngejelasin waktu awal-awal gue beda banget ya? Dan gini, kan lu tadi bilang ikhtiar ya. Ikhtiar itu kan bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Arab. Iya, betul. Dasarnya itu kan khair. Artinya apa? Dari apa yang Allah sudah titipkan di dalam lo, syakilatihi itu, lo berikan khair di dalamnya dan dia tumbuh. Paham nggak? Iya. Jadi mastery itu sebenarnya fungsinya cuman itu aja. Cuman lo memfokuskan kepada hal yang lo yakin, lo aktivitas yang membuat diri lo merasa berdaya. Kenapa sih kok merasa berdaya? Karena lo belum tentu berdaya, lo belum tentu. Iya, karya pertama lo, podcast pertama lo pasti biasa aja, hancur gitu. Bukan biasa lagi, hancur banget, Coach. Kenapa lo dibuat merasa berdaya oleh syakilatihi ini? Karena di situ lo akan dikuatkan, dimampukan, dibisakan, ditabahkan, diberanikan, digigihkan. Ya, jadi kalau ada orang bilang jelek lo Der, alhamdulillah. Kenapa? Gue nikmatin banget men. Gue bukan dapat pujian dari lo yang gue cari. Yang gue cari adalah gue bisa dapat selahnya lagi nih, nemu yang selama ini gue waktu itu sempat putus, gue pengen dapat lagi. Jadi pendapat orang itu memang perlu diperhatikan, apalagi yang memang bermanfaat gitu ya. Tapi kita akan bisa bahas lagi nanti. Tapi yang paling kritikal adalah lo bisa memacu diri lo untuk terus ada di situ. Lihat nih Der. Ya, mastery itu. Ini lo udah menunjukkan indikator mastery. Kenapa? Karena lo udah nggak mempertimbangkan semuanya lagi. Lo udah ngelihat pola. Betul nggak? Iya nggak? Oh, kaitannya ini. Kalau di marketing, kan lo bahasanya suka kadang-kadang gitu kan. Kalau di broadcasting, kenapa? Karena lo udah ngelihat pola broadcasting di misalnya ilmu terbaru, di energi terbarukan. Bener nggak? Jadi mudah sekali buat lo melihat pola. Lo nggak ngelihat sesuatu yang disconnect. Ya meja ada ini. Enggak, lo ngelihat nyambung, semuanya tuh seamless. Makanya tadi kenapa Coach Rene bilang bahwa sebelum mulai podcast sarapan H-min semenit langsung tiba-tiba yuk kita mulai. Oke, kan record. Gak masalah buat lo. Kenapa? Insya Allah ya. Karena lo udah punya nih, berikutnya nih pas. Lo udah punya mental model. Mental model itu lo udah berpikirnya sistemik. Lo udah ngerti. Lo didatangkan ke kondisi apapun, waktu preparation lo semakin sempit, nggak masalah. Ini keren kalimat, waktu preparation semakin sempit. Kalau dulu mungkin lo 3 hari untuk podcast 1 jam 2 jam, atau mungkin kalau dulu pas lo lagi mau broadcasting sepekan lo udah sakit perut dulu. Parah. Apalagi di situ ada siapa? Ada mentor-mentor yang mengerikan gitu kan? Oh, depan gue dulu Melanie Ricardo, Iksan Akbar, Indra Bekti. Nah, ngeri nggak? Iya kan? Iya. Di situ lo merasa dinilai, ditakar, dan lo ingin menyampaikan terbaik. Jadi lo mempertimbangkan semuanya. Tapi pada saat di sini lo ketemu orang-orang yang sama, lo udah nggak punya rasa kekhawatiran seperti dulu. Bahkan sekarang lo bisa ingin ngobrol. Yang lo dapetin waktu dulu, gue ngeliatnya udah beda sekarang. Kenapa? Karena lo udah punya mental model connecting semuanya. Ini lagi ya. Kalau dulu tuh anak-anak yang masih beginner itu makanya yang seneng menggunakan kata-kata jargon-jargon tuh biasanya beginner. Contohnya? Jargon-jargon lah, apapun yang jadi jargon gitu, yang kata-kata yang banyak orang ngomongin. Ngerti gue. Misalnya dikit-dikit lagi di tongkrongan, lu bangun startup ya? Nah, itu jargon. Sementara Sementara kalau lu udah mastery, lu udah nggak ngelihat. Pernah inget kan ngobrol sama Razi kan? UI, warung Tegal aja udah dibilang sebagai startup kan sebenarnya kan? Lo memulai warung Tegal pun itu startup. Jadi lu udah tacit knowledge-nya tuh udah nempel di lo. Ngerti gue. Biasanya orang kalau ngomong yang udah master misalnya bilangnya, lo disuntikin dana sama siapa atau investor lo siapa. Tapi kalau memang dia masih baru-baru, bawaannya udah mau ngomongnya venture capital. Iya, exactly. Bawaannya udah kayak, lo mau kapan raise fundraising, exitnya gimana? Emang target lo IPO ya? Kejauhan.
Kelihatan kan? Jadi sebenarnya seorang master kan pernah ada yang bilang gini ya. Kalau murid datang ke gurunya, sebelum dia berkata gurunya udah tahu. Karena gurunya udah ngalamin apa yang dia alamin, bener nggak? Bener nggak? Dia cuma ngangguk aja. I was there, gue udah di situ. Dan yang terakhir, kerasa nggak sih, Dan? Ini kan kita lagi belajar sebenarnya. Kalau dulu kan yang namanya belajar tuh kudu formal. Ada sertifikasinya nggak? Kelasnya di mana? Gue bisa dapat apa dari sini? Kalau informal learning, bisa duduk sama Derry aja itu udah belajar. Masya Allah. Paham nggak? Ini journey passion, Der. Jadi banyak orang yang suka lupa bahwa proses ini akan dilalui oleh setiap orang yang bisa membedakan dalam kesehariannya itu mana aktivitas yang bikin dia gue banget, mana yang nggak jelas, geje gitu kata anak sekarang ya, atau mana yang biasa aja. Jadi dia nggak cuma melalui hari ini, dengan melalui hari ini dia berpikir setiap dia melalui hari itu. Apa yang mengantar Derry ke sini? Pasti ada momen-momen di mana hari-hari waktu itu Derry masih sibuk komposisi antara broadcasting, marketing, dan aktivitas lain. Itu masih semuanya penuh. Sekarang kan gue boleh bilang kan, Derry aktivitasnya yang terkait keprofesionalannya, masih ingat ya profesional, artinya apa? Profesio, janji publik ya, yang lo punya sesuatu yang lo ingin sampaikan kepada publik. Itu udah lebih dominan diisi oleh hal-hal yang menunjang itu. Jadi gak kayak gini. Tapi awalnya lo pasti ngelihat dari keseharian lo mulai mencerna. Iya ini nggak jelas, gue kurangin. Atau gue tiadakan. Betul nggak? Keren nih Coachernya nih. Ada yang mulai nggak jelas, gue tiadakan. Itu kenapa terjadi di gue dan mungkin teman-teman yang lagi pada nonton ya? Emang gitu ya? Tapi lebih banyak Der, itu tidak terjadi. Maaf ya Der ya, dengan segala hormat. Kenapa nggak terjadi? Karena mereka nggak peduli harinya kayak gimana. Dia nggak peduli. Dia ya udah kemarin begini, hari ini begini. Yang penting gue dapet duit. Dia nggak ada nih pemikiran pola bahwa gue harus melakukan kajian hari ini gimana ya? Apa yang bisa gue perbaiki ya supaya bisa lebih mindful, supaya besoknya lebih efektif lagi. Nah, ini yang gue mau ngomongin Der. Ya, bagaimana dari aktivitas itu kemudian bisa menjadi kepiawaian. Ini komponen yang tadi belum dibahas. Namanya willpower, Del. Willpower. Ini slide-nya dahsyat loh. Ini willpower gimana lagi, Coach? Willpower tuh apa ya? Maksudnya kalau mungkin dari arti ya mungkin ya arti aja. Tapi ini kan tafsirannya beda pasti. Mastata'tum. Kegigihan hingga dihentikan oleh Allah. Itu willpower. Jadi lo gak butuh motivator, lo gak butuh orang mengatakan A, B, C, D, E. Lo ngejalankan, kenapa? Lo cari ridha Allah lo, karena lo meyakini apa yang sudah dititipkan di lo itu sesuatu yang harus dikembangkan. Gak butuh motivator, bukan jadi ujungnya motivator dari eksternal. Iya bukan jadi nyentar takutnya subjektif kalau gak terima insight bla bla bla. Motivator itu konsep yang menurut gue salah ya, miskonsepsi ya. Motivator yang kalau disebutkan, kalau gue banyak ngobrol sama orang, kasih dong gue semangat, nggak bisa. Ngerti. Tapi kalau insight tetap butuh. Ini gue cuma ingin mengatakan bahwa journey ini butuh willpower. Dan willpower itu dari dalam diri lo. Dan lo mesti cari itu. Caranya? Membahasakannya gimana ya? Nomor 1, bersyukur. Orang yang bersyukur itu akan mudah mendapatkan willpower dibandingkan orang yang sulit bersyukur. Lo bangun hari ini, gak peduli lo kondisinya ekonomi mungkin lagi sekacurut apa, ada tantangan seberat apa, lo bersyukur lo diberi kesempatan bisa bernafas lagi oleh Allah. Dan dari situ lo merasa hari ini tidak boleh lo sia-siakan. Hari ini lo harus aktifkan. Hari ini lo harus uji cobakan untuk sesuatu yang lain. Lo harus ikhtiarkan. Itu kuncinya tuh ya. Itu kuncinya. Jadi nomor 1 adalah kebersyukuran. Nomor 2 namanya kesabaran. Apapun yang dihadapkan di lo, kan kita pernah bahas ya. Itu bukan salah alamat. Itu memang terjadi karena dikhususkan buat lo. Bukan kalau memberikan apapun itu untuk lo sebenarnya supaya lo lebih berpikir kan. Dan momen-momen paling sulit itu membuat kita lebih berpikir daripada momen-momen mudah, betul nggak? Iya kan? Nah di situ. Ya. Jadi nomor 1 apa tadi? Bersyukur. Nomor 2 sabar. Nomor 3 khusyuk. Itu willpower. Jadi dapatnya dari mana? Dari situ.
Ya, supaya lo kemudian gak tiap hari ngabisin waktunya cuman scrolling down Instagram atau TikTok. Kenapa? Karena lo ngerasa tiap hari itu ada misi yang lo harus tuntaskan. Iya benar lagi. Terkait syakilatihi itu tadi. Kan itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Aduh, bener lagi. Akan diminta. Iya. Lo dari udah dikasih kecakapan untuk bisa bicara tanpa canggung, menyampaikan pesan-pesan paling rumit kepada orang paling awam. Kata Allah. Udah lo apain? Terus lo bisa ngomong nanti, ya Allah, dalam prosesnya saya membuat kasih solusi. Bayangkan dibandingkan saat itu, ya kalau lo nggak punya kasih solusi, lo nggak punya jawaban. Iya. Lo cuman, ya Allah, aku coba tapi aku gagal. Kata Allah, bohong kamu. Kamu belum berusaha. Kamu emang lagi mencari, kamu lagi mendirikan berhalamu sendiri. Karena yang kau butuhkan untuk hidupmu adalah dirimu sendiri. You don't need me. Masuk kau ke neraka. Bener gak? Iya. Jadi maaf ya, gue memang membahasakan jadi sangat spiritual. Tapi memang yang namanya passion itu perjalanan spiritual. Oh, nyambungnya ke situ ya? Walaupun kaidahnya kayaknya profesional. Iya. Iya gak? Dan gue gak pernah ngeliat para master yang rempong soal duit. Maaf ya. Gue gak tahu sih, mungkin dia duitnya berapa gitu ya. Apa tapi contohnya? Contohnya kayak apa? Kayak waktu ini nyambung ya. Waktu Jack Dorsey founder Twitter bilang gue cuma digaji $1. Gue pernah digaji $1. Kayak gitu-gitu kan lu sempat viral tuh di tahun 2018 apa? Atau mungkin pakai yang orang yang gue kenal baik gitu ya. Kayak gue menyebut dia emang sangat begawan banget. Kita mesti undang sekali-sekali. Mantan menteri namanya Pak Sudirman Said. Dia yang ngebabat mafia migas waktu itu. Ya. Dia waktu jadi menteri itu dia mengajukan surat. Ini mudah-mudahan beliau gak keberatan gue bicara ini, karena gue tahu persis ceritanya. Mengajukan surat penundaan cicilan. Cicilan apa? Cicilan rumah. Kenapa? Karena gaji menteri gak memadai untuk bayar itu. Gak kuat. Dan dia bukan dari keturunan konglomerat gitu ya. Tapi tidak menjadikan itu. Maksud ngerti gak? Dia dalam prosesnya gak terbebani dengan itu. Iya. Dan dia dengan mudahnya mengkomunikasikan itu kepada siapapun. Jadi menurut gue gini, kalau kita mau ngomongin passion itu bukan cuma ngomongin taktis, tapi ngomongin psikis ya, dan yang lebih penting ngomongin spirituality. Sejujur apa sih lo sama diri lo? Jangan-jangan pada saat lo bicara passion, niatan lo adalah supaya lo bisa cepet-cepet sukses, cepet-cepet kemudian dapat penghargaan, dihargai. Percaya ya, people nggak peduli, orang tuh nggak peduli sama passion lo. Terus nggak peduli, ya. Yang mereka peduli itu namanya karya lo. Tapi gimana lo bisa memunculkan karya kalau pikiran lo selalu kalut mencari ridho manusia? Wah ini. Nah ini, gitu. Dan prinsip ini menurut gue kalau dipegang, ya hidup lo tuh akan enteng. Kenapa? Karena hidup lo bukan modelnya kayak target boxes gitu. Oh gue ingin jadi ini, nggak gitu lagi. Hidup lo tuh akan flow, constant flow. Bukan ngikutin apa kata orang, bukan. Lo ngerasa hidup ini udah mengalir aja sesuai apa yang udah didesain oleh Allah. Lo tinggal memaksimalkan hasil terbaik dari situ seperti apa. Last but not least ya, dari flow itu akan dapat engagement. Dari engagement itu akan memunculkan energi. Last but not least, your strength. Passion itu kan strength ya. It's not your only path. Gue kasih ilustrasi ya. Coba. Steve Jobs. Ya. Dia meyakinkan orang yang di tengah namanya John Sculley untuk jadi CEO-nya Apple. Dari sebelumnya dia CEO-nya Pepsi, salah satu perusahaan terbesar tahun 80-an. Terus dia bilang ke si John, lo mau jualan air bergula sepanjang hidup lo, atau lo mau gabung ke gue untuk merubah dunia? Dan dalam konteks ini Steve Jobs ini diminta investornya untuk cari bosnya, ngerekrut bosnya. John Sculley ini kemudian menjadi bosnya. Oh jadi foundersnya tetap Steve Jobs, CEO-nya John Sculley. Iya kan? Dan kapasitas dia, kepiawaian dia, passion dia untuk bisa meyakinkan orang itu powerful sekali. Jadinya John pindah. John kemudian mecat dia. Dari ini, situ ceritanya. Paham ya? Iya. Terus gue larikan lagi ya. Masih ingat gak cerita tentang Nabi founders. Musa? Gitu. Nabi Musa, Nabi Musa menurut lo strength-nya apa? Iya, bayinya aja ditemuin di sungai gitu. Iya, tapi strength-nya apa? Dia punya kekuatan 10 orang, men. Iya. Nonjok orang mati orang itu. Betul gak? Tapi padahal gue tanya balik.
Kekuatan itukah yang kemudian membuat dia jadi istimewa atau jadi terpuruk? Kan dia nonjok orang mati, terus dia jadi kabur dari Mesir. Jadi kekuatan itu sesuatu yang kayaknya tuh dia miliki, itu malah sumber perhara dia, betul nggak? Nabi Yusuf, menurut lo apa kelebihannya, kekuatannya? Kekuatan selain dari ketampanannya? Ketampanan pasti kan? Iya, Ketampanan itu membawakan problem ke dia atau solusi? Iya, bisa jadi problem juga sih. Problem. Iya. Karena ketampanan itu kan kemudian akhirnya perempuan ngiris-ngiris jari. Itu poinnya. Jangan membesar-besarkan passion. Karena Allah lo yang lebih mengerti sepatutnya bagaimana passion itu melayani lo. Dan bisa jadi dalam konteks yang lo nggak duga-duga. Karena lu berpikirnya kepiawaian itu lo harus latih, kemudian lu jadi piawai. Tapi ada jalan yang sebaliknya. Nabi Musa itu tidak piawai bicara. Makanya doa yang kita ucapkan sebelum mulai sesi ini kan, ya kan? Ya kan? Apa doanya? Yang awal-awal banget ya, Bismillah, Robi Syarli Sadri wa Yassirli Amri. Itu kan doanya Nabi Musa. Kenapa? Karena dia disuruh ketemu sama bapak angkatnya kan. Namanya Fir'aun, betul. Makanya Nabi Musa bilang ini, bawa adik gue aja gimana? Karena dia lebih piawai. No, it's you. Nabi Musa kan dikenal apa? Ada yang bilang gagap, ada yang bilang pelo. Tapi sekarang bukankah sepertiga Al-Quran itu isinya percakapan Allah dan tentang Nabi Musa, tentang percakapan dia? Iya, paling banyak. Jadi pertanyaan gue sekarang, masih mau berpikir bahwa passion lo itu adalah kunci segalanya? No. No. Strength lo belum tentu jalan lo. Karena bisa jadi jalan lo kelemahan lo. Menurut Allah begitu. Jadi jangan songong tentang hidup lo. Apa satu hal yang paling lo gak suka, Dar? Aduh. Sebenarnya banyak ya. Sebut aja salah satu. Satu hal yang paling gue gak suka. Bukan kejahatan ya, tapi emang lo gak suka ngerjain. Kayak misalnya gue gak suka banget gitu di antara anak-anak gitu ya. Maksudnya gue gak bisa ngomong dengan mereka, gue gak paham. Oh, ke anak kecil? Anak kecil gitu sih, misalnya. Suka gue. Nah, kalau lo apa misalnya? Apaan ya? Atau gue juga gak suka misalnya kaitannya dengan yang politik banget gitu. Boleh deh, gue gak ngurusin politik sih, Coach. Kemudian nanti lo diminta untuk ada di situ. Gimana ceritanya orang gue gak suka? Lah itu kelemahan lo kan? Weakness ya. Tapi lo melihat ada urgensi untuk melakukan itu karena Allah lo memerintahkan lo untuk melakukan itu. Jadi benar gak? Bisa begitu ya? Loh, ya semua evidence yang tadi gue tunjukkan ke lo masih kurang mumpuni. Cerita Steve Jobs, ya cerita Nabi Musa, cerita Nabi Gue lagi nyari kontradiktifnya biar takutnya ketemu. Apa nih ternyata ada? Ternyata susah juga ya. Gak ada, karena memang kan Allah udah mengatakan hidupmu, dirimu yang paling ngerti bukan lo. Dan kita kan sekarang gue paling ngerti tentang gue. Dan itu salah. Itu bahaya. Itu konsep berpikir yang salah. Iya. Sehingga kemudian lo ngambil satu tes, lo merasa tes itu benar. Emang gue ini begini. Lo ngertiin gue dong, nih gue. Itu cara yang salah karena lo udah memberhalakan diri lo. Lo nggak tahu dari ini nanti jadi apa? Atau jadi menteri olahraga gitu kan? Atau jadi menteri apa kan? Dia nggak suka politik. Tapi Allah melihat kepentingan dia ada di situ. Atau bisa jadi amit-amit gitu ya untuk orang lain bukan dari Allah menghukum dia agar jadi menteri. Bisa. Dengan Allah hukum pakai harta juga bisa. Kan gini, kita kan sebagai Muslim yang kita lihat itu bukan aksinya, tapi di unseen-nya itu seperti apa. Bukan yang tampaknya, tapi di balik yang tampak itu apa. Ini poinnya nih. Ibaratnya kan ada source code kan. Kalau kita ngelihat Facebook, di baliknya kan ada source code. Iya. Instagram ada source code. Iya. Kita nih ada source code-nya. Syakilatihi, passion itu cuma satu bagian kecil dari source code itu. Oh, oke. Jadi jangan merasa lo udah paham source code-nya. Karena bukan lo programmernya. Iya, keren. Gitu sih. Iya. Oke. Clear ya? Clear. Oke. Gitu nangkep. Ini slide berbahaya loh guys. Dalam arti tanda kutip ya. Jangan dibuka semua coach. Oke. Entar aja kita bikin satu sesi sendiri. Ya mungkin workshop atau ya apapun itulah, nggak tahu kita. Gue mau banget. Ya, karena gue seneng maksudnya gini, maksudnya lebih fokus, lebih tajam. Dan durasi kan kalau workshop kan bisa sampai 2 jam. Dan bisa langsung tanya ya, bisa langsung ngobrol. Kalau gini kan takutnya kan ini last terakhir deh, izin ya Der. Boleh deh, boleh. Passion buat apa sih? Karena saat dia ketemu dengan kebutuhan dunia,
Itulah alasan kenapa lo ada di dunia. Oh, oke. Clear ya? Jadi kenapa ini mesti lo pentingkan? Walaupun nggak boleh lo penting-pentingan, tapi penting. Supaya lo bisa ngerti konteks ini. Gitu Oke. Masya Allah. Masya Allah, Coach Rene. Tapi pertanyaannya gini, Coach. Ketika teman-teman dengan penjelasan yang tadi sih, gue nangkap ya. Insya Allah juga mudah dipahami sama audiens, saya kasih solusi gitu kan. Setelah udah tahu passion, akhirnya dia jadi bisa, sebelumnya biasa. Ya, piawai gitu kan. Akhirnya dia mencoba peruntungannya dengan aktivitas yang mungkin dilakukan sebelum-sebelumnya. Akhirnya dia menemukan atau mencoba menguji hasil dari atau buah dari aktivitas yang pernah dilakukan di awal dengan mencoba apply ke perusahaan. Misal, oke, ini cakep nih, oke gue masuk. Tapi mentoknya biasanya di penentuan gaji. Gara-gara mungkin temennya kerja di perusahaan ini terus nanya lu digaji berapa? Sekian. Oh berarti patokannya sekian nih. Kayaknya kita selevel ya karena orang kita sebangku juga kok waktu sekolah. Oke. Akhirnya kamu mau digaji berapa kalau dikerja di perusahaan saya? Kata mungkin manajer HR-nya. Akhirnya dia jawabnya sesuai dengan apa yang temennya juga di situ. Pertanyaannya, apakah begitu cara menentukan gaji? Ini pembahasannya panjang banget nih, tapi menarik banget nih. Nanti kita bahas ya. Jangan jawab di sini. Bagaimana bagaimana cara menentukan gaji? Cocoknya berapa? Apakah dicocokkan dengan skill yang lo punya? Dan kan banyak teman-teman yang udah mengirimkan tentang mereka ada di tingkat mana? Kayaknya belum sempat kita bahas. Kita bahas sekalian ya. Boleh. Kita bahas ya. Next week, Coach kasih solusi.